Jadi kalau membandingkan pilih mana pemimpin kafir yang adil atau pemimpin muslim yang zalim. Ya. Terus jawabannya ya mending pemimpin kafir yang adil daripada pemimpin Islam yang zalim. Apa begitu kira-kira pembuat perbandingannya? Ya. Ya mesti ae. Wong sing dibandingno siji adil siji zalim. Dilalas yang adil dinisbatkan kepada orang kafir, yang zalim disebutkan kepada orang Islam. Nah, ini kan bingung ini. Milih yang mana? Ya, sampean milih babi tapi sehat. Ya, atau sapi tapi sakit-sakitan untuk dimakan. Ya padha gak kena dipilih ta iki. Ya. Sama-sama enggak bisa dipilihnya. Yang kita pilih adalah pemimpin muslim yang adil. Ya ditolak ini ono. Ya. Mudah-mudahan ada. Ya. Kemarin Pak di yang lalu Pak Muzamil sudah menegaskan ya bahwa perkataan seperti itu ada konteksnya. Kalau dulu Imam Ghazali pernah mengatakan demikian, kata Pak Muzamil, itu ada konteksnya. Ya. Bukan berarti kemudian kita dianjurkan untuk memilih pemimpin yang kafir karena pemimpin itu adil. Padahal yang namanya menilai seseorang itu adil atau zalim itu kan tidak gampang. Ya toh? Tidak gampang. Ya. Sangat susah. Ukuran-ukurannya itu bisa atau kriterianya bisa bermacam-macam. Ya. Tapi memang keadilan ini menjadi sesuatu yang sangat pokok di dalam kepemimpinan Islam. Oleh karena itu maka kalau kita baca misalnya pendapat ulama-ulama yang mutaakhir, untuk bisa menegakkan keadilan itu ada dua syarat pokok yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu al-quwwatu wal amanah. Pemimpin itu harus kuat dan harus jujur. Ya, kuat dan jujur tok tidak cukup. Dia harus kuat. Kuat tok juga tidak cukup. Dia harus jujur. Maka al-quwwatu wal amanah. Dia harus kuat tapi juga bisa memegang amanah. Ya, dia jujur. Ya. Mengapa? Karena tugas seorang pemimpin itu menegakkan keadilan. Seorang tidak bisa menegakkan keadilan kalau dia lemah. Karena tantangan-tantangan itu sangat berat bagi seorang pemimpin ketika dia ingin menegakkan keadilan. Ya. Tapi seorang pemimpin juga tidak mungkin bisa menegakkan keadilan kalau di dalam dirinya itu ada ketidakjujuran. Dia mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, mencari keuntungan untuk golongannya, sehingga ketika dia menegakkan keadilan, mungkin dia tidak fair. Ya, mungkin dia membeda-bedakan, istilah sekarang tebang pilih, ya, karena tidak jujur, tidak amanah. Maka al-quwwatu wal amanah itu menjadi persyaratan yang sangat penting bagi seorang pemimpin. Dalam banyak tafsir saya mengambil makna yang umum bahwa wali itu pertama berarti pelindung. Jangan kamu jadikan mereka itu sebagai pelindung. Kamu merasa kalau kamu ambil dia sebagai wali, kamu merasa mendapat perlindungan. Ya. Kalau bukan dia nanti kita enggak selamat. Nah itu, jadi menjadi pelindung, itu pengertian pertama. Yang kedua, wali itu adalah sahabat akrab, sahabat dekat, sahabat yang sangat dekat, sehingga tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Itu. Ya, tidak ada lagi rahasia di antara mereka. Kemudian di dalam tafsir fi dhilalil Quran itu saya temukan yang dimaksud dengan aulia atau tauliyah, menjadikan mereka sebagai wali itu adalah dalam makna al-tanasuru wa tahalufu. Artinya saling mendukung dan membuat persekutuan dengan mereka. Membuat persekutuan dengan mereka. Nah ini.
Tidak ada yang secara eksplisit menyebutkan sebagai pemimpin, tidak. Tetapi bisa diambil suatu mafhum, ya, suatu pengertian, ya, kalau kita menjadikan mereka sebagai seorang pemimpin, itu kan lebih dari seorang sahabat, karena berarti kita menyerahkan urusan kita kepada mereka. Mengapa tidak boleh berteman akrab sedemikian rupa, ya, sampai kalau yang namanya akrab itu berarti semua rahasia kita adalah rahasia mereka, semua rahasia mereka rahasia kita. Karena dikhawatirkan ini terutama pada masa yang lalu, ya, pada zaman di Madinah, itu memang antara umat Islam dan umat-umat yang lain kan saling mengintai gitu, ya. Orang-orang Yahudi ini meskipun sudah ada mitsaku Madinah, ada piagam Madinah, yang mereka itu dijamin kebebasan beragama dan menjalankan ibadah mereka, tapi toh mereka tetap mengintai umat Islam. Satu saat mereka ingin menghancurkan. Nah, itu yang terjadi pada masa itu, sehingga Allah beri peringatan di sini. Ya. Adanya peringatan seperti ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh berbuat baik dengan mereka atau menjalin persaudaraan dengan mereka. Boleh. Ya. Jadi tasamuh atau toleransi itu satu hal, tapi menjadikan mereka atau membuat persekutuan dengan mereka itu adalah hal yang lain. Pada waktu itu menurut para ahli tafsir ada kerancuan di antara umat Islam. Ya. Ada kerancuan pemahaman antara toleransi dengan tadi itu persekutuan. Atau mungkin kalau lebih jauh lagi mungkin persekongkolan. Ya. Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau itu terjadi, termasuk ketika seorang Muslim menjadikan orang non-Muslim sebagai pemimpin, itu nanti jaminan terhadap kemaslahatan Islam dan umat Islam itu yang tidak ada jaminannya, ya, tidak terjamin. Maka oleh karena itu Ibnu Taimiyah yang saya baca dalam soal memilih pemimpin ini, kita tidak hanya terpaku pada ketentuan-ketentuan fikih atau teks-teks yang ada di Quran dan Al-Hadis, tapi juga harus dilihat situasi dan kondisinya. Ya, situasi dan kondisi. Mungkin satu masa berbeda dengan masa yang lain. Ya, oleh karena itu maka pernyataan-pernyataan yang semata-mata berdasarkan ketentuan fikih ini mungkin harus dibatasi. Sebaiknya umat Islam itu bersatu padu membicarakan masalah siapa pemimpin yang akan kita pilih itu, ya, dibicarakan secara baik di antara pemimpin-pemimpin umat Islam sehingga terjadi satu kesatuan pendapat, ya. Tidak masing-masing kemudian menonjolkan golongan sendiri, menonjolkan kemampuannya sendiri, ya. Sehingga lawan itu dengan mudah menundukkan, karena umat Islam terlalu banyak calonnya, sedangkan dia cuma satu, maka umat Islam akhirnya menjadi kalah di situ. Ya, nah ini yang selama ini kita alami seperti itu. Ya, masing-masing mencalonkan merasa hebat. Ya, masing-masing partai merasa punya calon yang hebat. Ya, kalau di Jakarta misalnya P3 calonkan Haji Lulung, PKB siapa itu? Ahmad Dhani, ya. Ya. Saya enggak habis pikir kok bisa gitu loh, ya. Ya. Ya mbuh iku apa iku, ya. Dan lain sebagainya. Sekarang ini PAN menonjol-nonjolkan siapa ini? Mas Yoto, ya. Mas Yoto, Bupati Bojonegoro. Nah, inilah kalau kemudian umat Islam tidak mau bersatu untuk duduk bersama memikirkan siapa yang akan memimpin Jakarta yang datang, bisa jadi, ya atas izin Allah tentunya, ya, maka yang jadi bukan yang dikehendaki oleh umat Islam,
tapi yang lain. Ya. Tapi kita tidak usah mikir terlalu jauh itu. Ya, ya kalau Ahok jadi ya memang itu hukuman dari Allah gitu aja. Iya toh? Lah apa nek ora hukuman? Apa rahmat kira-kira? Ya. Kalau saya melihat ya ini hukuman kita supaya introspeksi. Ya, introspeksi umat Islam. Jadi kembali kepada tadi prinsip adalah keadilan itu menjadi kata kunci dalam kepemimpinan Islam. Ya. Bahkan kalau di dalam akidah Syiah, rukun Islam itu salah satunya adalah rukun imannya, itu keadilan. Saya dengar begitu. Jadi rukun imannya itu agak berbeda dengan kita. Ya. Qadha qadarnya tidak ada di sana. Diganti dengan apa? Keadilan. Ya. Apa berarti mereka tidak percaya kepada qadha qadar? Percaya. Cuma dalam merumuskan rukun iman itu mereka berbeda dengan kita. Kita tidak ada keadilan di dalam rukun iman. Apa berarti kita enggak percaya kepada keadilan? Ya kita sangat mengenal keadilan, cuma tidak ada dalam rumusan rukun iman kita. Ya, jadi perbedaannya cuma di situ. Semua juga orang Syiah juga percaya qadha qadar, kita juga sangat mementingkan yang namanya keadilan. Ya. Untuk memberikan suatu gambaran mengenai soal kepemimpinan dan keadilan, saya mencoba di sini mengutip pidatonya Abu Bakar. Bukan Abu Bakar Ba'asyir ya, tapi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika dia di baiat sebagai khalifah, coba kita cermati nanti. Ya, di mana itu letak prinsip-prinsip yang ingin dia tegakkan. Dan ini murni ini. Ya, kalau orang sekarang bikin pidato hebat-hebat, tapi ya kurang mesti. Ya, karena pidatonya dibuatkan orang biasanya. Ya. Dia katakan amma ba'du ya ayuhan nas fa inni qad wulitu alaikum walastu bi khairikum. Ya. Wahai manusia, aku sudah diangkat sebagai wali kalian. Padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jadi apa di sini? Nilai apa yang kita ambil dari sini? Apa? Rendah hati, tawadhu ya. Tawadhu. Ya. Bandingkan dengan sekarang. Kalau ingin mencalonkan diri, maka dia harus menunjukkan bahwa dia adalah yang paling hebat. Ya. Dan saya yakin ini jujur, ini bukan untuk pencitraan ngomong seperti ini. Ya. Asidku amanatun, wal kidbu khiyanatun. Ya. Berkata benar itu adalah sebuah amanah. Sedangkan berbohong itu adalah sebuah pengkhianatan. Ya. Jadi sidik amanah itu tidak bisa dipisahkan. Makanya Abu Bakar mengatakan asidku amanatun wal kidbu khiyanah. Ya. Berkata benar, bersikap benar itu adalah sebuah amanah, sedangkan berbohong itu adalah sebuah khianat, pengkhianatan. Wa dha'ifu fikum qawiyyun indi hatta uriha alaihi. Yang lemah di antara kalian ya, adalah orang kuat bagiku sampai aku memberikan hak-haknya kepada dia. Insya Allah. Nah, tidak lupa insya Allah ini. Wal qawiyyu fikum dha'ifun hatta akhudhul haqqa minhu. Dan orang yang kuat di antara kalian bagi saya adalah lemah, sehingga aku berani mengambil dari dia haknya orang-orang lain, orang-orang yang lemah tadi. Insya Allah. Ya. La yada'u qaumun al-jihada fi sabilillah illa darabahumullahu bidhulli. Ya. Tidak ada satu kaum yang meninggalkan jihad fi sabilillah kecuali Allah akan menghinakan dia, akan menimpakan kepada dia kehinaan. Jadi jihad itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Ya. Tapi harus difahami jihad itu bukan semata-mata perang artinya. Sudah kita bahas dulu bahwa perintah jihad di dalam Al-Quran itu ternyata tidak selalu berkaitan dengan perang. Ya.
Karena ayat-ayat mengenai jihad selalu dimulai dengan jihad bil mal, ya. Bi amwalikum baru wa anfusikum. Ya. Jadi jihad itu tidak harus dalam bentuk perang. Ya, kita semua saya kira sudah mengikuti mengadakan pengajian ini 24 tahun itu kalau tidak jihad apa namanya? Ya. Apalagi namanya kalau bukan jihad. Sedangkan yang tidak mau jihad, yang meninggalkan jihad, kata Allah akan dihinakan. Wala tasyi'ul fahisatu fi qaumin qattu illa ammahumullahu bil bala. Dan tidak ada satu kaum di mana fahisah, kejahatan, keburukan itu sudah merajalela. Qattu, ya. Tidak mungkin tidak, kecuali ammahumullahu bil bala. Allah akan menimpakan kepada mereka al-bala, bala secara umum. Ya. Nah, jadi dua hal di sini yang diingatkan oleh Abu Bakar, jangan pernah meninggalkan jihad, tapi juga jangan pernah membiarkan kejahatan, kekejian itu merajalela tanpa ada upaya dari kita untuk mencegahnya. Ya. Kemudian ditutup dengan wa atiyuni ma ata'tullaha wa rasulah. Ya. Taatilah aku selama atau sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa idza asaitullaha wa rasulahu fala ta'ata li alaikum. Dan apabila saya menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak ada kewajiban bagi kalian untuk taat kepada saya. Nah, ini adalah komitmen. Ya. Komitmen dari Abu Bakar, dan itu dia jalankan dengan sungguh-sungguh. Sedikit juga mungkin saya singgung di sini bahwa sepanjang yang saya tahu, Islam itu tidak pernah menentukan bentuk pemerintahan itu yang bagaimana, dan juga tidak pernah memberikan suatu aturan baku bagaimana pemilihan seorang pemimpin. Ya. Bentuk pemerintahan itu maksudnya apakah kerajaan, apakah republik, apakah demokrasi, apakah apalagi khilafah dan sebagainya, ya. Itu tidak ada teks yang tegas menyatakan hal itu. Ya. Dan itulah yang kita lihat juga dari sejarah. Abu Bakar itu satu-satunya khalifah Rasulullah yang dipilih secara langsung, ya, dipilih secara langsung, yaitu di lapangan yang disebut dengan Sakifah. Ya. Disitulah terjadi pemilihan pengganti Rasulullah, ya, di depan massa yang berkumpul pada waktu itu. Dengan melalui suatu diskusi perdebatan yang tajam juga, pada akhirnya Abu Bakarlah yang terpilih. Ya, tapi itu yang milih yang hadir di Sakifah. Kemudian Umar bin Khattab berpidato di masjid mengumumkan bahwa Abu Bakar sudah dipilih sebagai khalifah Rasulullah dengan alasan-alasan, ya, pertama, Abu Bakarlah yang diserai oleh Rasulullah untuk menjadi imam selama beliau sakit. Abu Bakarlah yang menemani Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, sehingga disebut di dalam Al-Quran, ya, peristiwa itu. Dan berbagai macam kelebihan Abu Bakar, sehingga kemudian Umar yang mendahului semua orang membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. Maka di masjid dia umumkan bahwa Abu Bakar sudah dipilih sebagai khalifah dan minta kepada semua umat Islam yang hadir di masjid itu juga membaiat Abu Bakar. Lalu mereka pun membaiat. Ya. Ali bin Abi Thalib waktu itu belum membaiat. Ya. Baru beberapa hari kemudian. Ya. Karena sebelum membaiat, Ali ngomong dulu dengan Umar. Wahai Umar, kenapa untuk hal sepenting itu kamu tidak bicara sama saya, kata Ali. Ya. Untuk hal yang sepenting itu, kamu tidak bicara kepada saya. Padahal kamu tahu
Rasulullah pernah mengatakan bahwa sayalah yang berhak untuk menjadi khalifah. Ya. Kemudian Umar menjawab, ya, keadaan waktu itu sangat genting. Kalau tidak kita pilih, maka akan terjadi kevakuman dan bisa jadi akan terjadi pertumpahan darah di antara umat Islam. Atau kepemimpinan itu akan jatuh kepada orang lain yang tidak tepat, yang tidak diterima oleh semua pihak. Ya, yang kedua mengenai perkataan Rasulullah, Umar mengatakan itu kan kehendak Rasulullah. Ya, tapi ini adalah kehendak Allah. Yang sudah terjadi ini adalah kehendak Allah, itu yang dikatakan oleh Umar. Ya, maka akhirnya pun Ali membaiat Abu Bakar. Ini menurut sejarah yang ditulis oleh tentunya kalangan di luar Syiah. Ya, kalau sejarah Syiah mungkin agak berbeda sedikit. Ya. Tapi yang pasti bahwa Ali itu juga diprovokasi oleh pemimpin-pemimpin munafik pada waktu itu. Ya. Dia didatangi berkali-kali oleh orang-orang munafik dengan mengatakan, Ali, kamu yang lebih berhak untuk menjadi khalifah. Dan kalau kamu mau mengambil kekhilafan itu, kami akan mendukung. Ya, ini orang munafik ini. Tapi Ali menjawab, tidak. Saya lebih mengutamakan persatuan umat Islam daripada mengambil alih kekhalifahan. Nah, inilah jiwa besarnya Ali bin Abi Thalib. Ketika didatangi lagi, akhirnya Ali terus terang mengatakan, saya tahu apa yang ada dalam hati kalian. Kalian ingin umat Islam ini perang, hancur, dan itu saya tidak mau. Maka Ali pun kemudian menerima kepemimpinan Abu Bakar. Bahkan ketika Abu Bakar memilih Umar sebagai penggantinya, Ali juga tidak bereaksi, tidak protes, tidak menolak. Bahkan ketika Umar membentuk tim 5 untuk memilih pengganti Umar, dan ternyata yang dipilih bukan Ali tapi Utsman, Ali pun tidak memprotes, Ali menerima. Jadi Ali bukanlah seorang yang punya ambisi kekuasaan, dan itu dibuktikan oleh sejarah. Ya. Nah, jadi itu yang terjadi, yang kita bisa baca di dalam sejarah Islam. Hal-hal yang baik itulah yang mestinya kita contoh dari mereka. Ya. Banyak contoh di dalam sejarah bagaimana para khalifah 4 itu menerapkan keadilan. Ya. Misalnya cerita yang sangat populer, Umar bin Khattab itu suatu kali berpidato di depan kaum muslimin. Ya, dia mulai dengan ya isma'u wa ati'u, ya kan gitu ya. Biasa itu dimulai, dengarkanlah dan taatilah. Lalu Salman Al-Farisi angkat tangan. Jangan kamu bilang isma'u wa ati'u sebelum kamu menjelaskan, wahai Umar, ya, jubah yang kamu pakai itu dari mana asalnya? Karena baru saja ada pembagian kain kepada seluruh umat Islam dan panjangnya sama. Katakanlah 3 meter misalnya. Sedang Umar ini tinggi besar. Jadi mestinya kalau sama-sama 3 meter, mestinya jubah Umar itu enggak panjang seperti itu, mesti rodok cingkrang gitu. Tapi nyatanya kok jubahnya longgar. Itu dari mana? Ya. Nah, Umar bin Khattab itu yang kita kenal sebagai orang yang sangat keras dan wibawanya luar biasa. Ya. Itu para jamaah umat Islam pada waktu itu pada kaget. Kok sampai Salman Al-Farisi berani bertanya seperti itu di depan orang banyak. Tapi nyatanya Umar tidak marah. Umar kemudian memanggil anaknya, ya, Abdullah bin Umar. Hei Abdullah, coba ceritakan, ya, jubah saya ini bagaimana? Maka kemudian Abdullah bin Umar mengatakan, kain yang dibagikan kepada kami, yaitu kepada saya dan kepada Umar, itu dijahitkan menjadi satu sehingga menjadi jubahnya Umar. Maka kemudian kelihatan longgar.
Sehingga Abdullah bin Umar rela tidak memakai jubah dari pembagian tadi. Baru setelah itu kemudian Salman Al-Farisi mengatakan, idzan kul atiu kul isma'u wati'u. Kalau gitu sekarang kamu boleh berhak mengatakan dengarkanlah dan taatilah. Ya, karena sekarang sudah jelas dari mana asal usul jubah kamu yang longgar itu. Nah ini. Ya, jadi Umar pun tidak mengambil bagian lebih banyak dari yang dibagikan kepada semua orang pada waktu itu. Nah, ini salah satu contoh keadilan, di mana di sini adil itu artinya apa? Harus sama rata. Kalau satu diberi 2 meter ya semua 2 meter. Kalau 3 meter semua 3 meter. Ini salah satu pengertian dari keadilan. Sebenarnya bukan hanya itu pengertian keadilan. Bisa jadi termasuk adil artinya kalau dia perlu 2,5 ya diberi 2,5, kalau dia perlu 3 meter ya diberi 3 meter. Itu juga bisa dimaknai adil juga secara proporsional, ya, keadilan yang dalam pengertian atau dari sisi proporsionalitas, ya, proporsional. Ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib ketika berperkara dengan orang Yahudi, jadi Ali itu tahu bahwa baju besinya itu dicuri oleh orang Yahudi. Ya. Nah, dia sebagai Amirul Mukminin pada waktu itu tidak langsung kemudian menyuruh orang untuk menangkap si Yahudi yang mencuri itu. Tapi dia serahkan kepada hakim yang namanya Syurah. Dia laporkan kepada hakim bahwa si Yahudi itu mencuri, maka kemudian hakim Syurah memanggil keduanya, Ali dan juga Syurah yang dituduh sebagai pencuri untuk menghadap sang qadhi, sang hakim. Ya, Ali mengatakan ini punya saya, dia sudah ambil. Tapi Syurah mengatakan ini punya saya tidak mencuri. Maka hakim mengatakan karena yang menuntut ini adalah Ali, maka Ali yang harus membuktikan bahwa itu adalah miliknya. Ali nggak bisa membuktikan bahwa itu miliknya, ya, nggak bisa membuktikan dia. Misalnya, oh itu ada tulisan nama saya di situ, ternyata enggak ada. Maka karena Ali sebagai penuntut tidak bisa membuktikan bahwa itu adalah miliknya, akhirnya si hakim Syurah ini memenangkan si Yahudi. Nah, Yahudi malah kaget. Loh, saya betul-betul mencuri kok malah ini menangkan gitu. Tapi karena dia kemudian menurut sejarah dikatakan begitu hebatnya orang Islam menegakkan keadilan, maka kemudian dia bersyahadat dan mengembalikan darak atau baju besi itu kepada Ali. Nah, inilah kalau keadilan ditegakkan tanpa tebang pilih, tanpa pandang bulu, ya, maka itu akan menenteramkan semua orang. Tidak ada yang merasa dizalimi. Saya kira terlalu banyak contoh-contoh seperti itu kalau kita baca dalam sejarah, ya, dan itu baik sebenarnya kalau kita baca, terutama oleh para pemimpin kita, para penegak hukum kita, sehingga bisa mereka mengambil pelajaran dari situ. Tapi rasa-rasanya senajan semoco iku ya lebih kuat apa? Dorongan-dorongan nafsu. Ah, iku paling lak wong jaman dhisik saiki seje. Iku lak wong dhisik. Wong saiki apa? CC, kan begitu. Tidak pernah mau mengambil pelajaran. Padahal itu betul-betul sangat inspiratif. Ya. Nah, sekarang ini kan sudah lain. Ya, kita dengar istilah tebang pilih, ada hukum itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, itu orang-orang yang digusur di Jakarta itu mereka punya sertifikat tanah. Ya, tapi Ahok mengatakan kalau ada yang protes dengan penggusuran silakan protes ke pengadilan. Ya. Nah, ini kan kebalik ini. Mestinya kalau dia sudah tahu bahwa rakyat punya sertifikat, dia yang menuntut ke pengadilan untuk membatalkan sertifikat itu. Ya. Kalau dia bisa membuktikan bahwa itu tanah milik Pemda DKI, nah maka rakyat mungkin kalah. Tapi kalau tidak bisa membuktikan, ya tentu rakyat yang
menang. Tapi sekarang tidak itu yang terjadi. Ya. Pokoknya digusur dulu, soal urusan belakang nanti silakan kalau mau ke pengadilan. Ya, jadi inilah perbedaan barangkali dari apa yang terjadi pada masa lalu dan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh agama kita, dan juga saya kira ini merupakan kebenaran yang sifatnya universal. Bukan hanya Islam saja yang mengajarkan seperti itu. Ya. Tapi sudah kita sekarang melawan itu semua dengan nyata ya, melalui berbagai perbuatan yang dilakukan oleh kita semua atau sebagian dari kita, terutama para pemimpin, sehingga selalu kita berdoa semudah-mudahan Allah tidak menurunkan bala untuk kita. Maka Cak Nun bikin doa wabal ya. Doa wabal itu selalu dijelaskan Nun lain dengan yang lain karena kita tidak menuntut minta Allah untuk menghancurkan mereka. Gitu. Kalau kita baca doa-doa para nabi itu kan berbeda-beda. Kalau Nabi Nuh itu doanya Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Tuhan, jangan kau sisakan di atas bumi ini ya, orang-orang kafir. Ya. Kalau istilah sini sampai cindil-cindilnya habiskan gitu loh ya. Ya, makanya semua kemudian dimusnahkan oleh Allah kecuali orang-orang yang kemudian dibawa masuk ke kapal, kan gitu. Ya. Tapi kalau Rasulullah SAW doanya apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah mereka karena mereka sungguhnya tidak tahu. Ketika malaikat Jibril menawarkan kepada Muhammad, ketika beliau dilempari oleh pemuda-pemuda dari kampung Taif, ya, sebelum Rasulullah masuk ke kampung Taif, beliau sudah dilempari batu. Malaikat Jibril marah dan berkata, Muhammad, kalau kau mau, saya akan minta izin kepada Allah untuk menjatuhkan gunung Taif itu ke kampung mereka sehingga mereka binasa. Rasul menjawab, la, jangan Jibril. Ya. Saya berharap kalau sekarang mereka kafir, tapi anak turun mereka lah yang akan menjadi orang-orang beriman. Dan benar kan? Ya. Dan Rasulullah berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah tunjukkanlah kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena sungguh mereka tidak tahu. Nah, kita milih doa seperti yang diucapkan oleh Nabi kita. Ya. Biarlah Allah yang mengambil keputusan. Ya. Saya kira inilah sedikit yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan sedikit memberikan gambaran tentang nas-nas yang berkaitan dengan soal kepemimpinan, juga contoh-contoh dari sejarah. Demikian, wallahu hadi ila sawa'is sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandur satrio, karena hilang sudah kesatria di Indonesia ini. Maka sekarang kita menanam kembali satria-satria. Saiki sing ana iku munafik, LGBT. LGBT itu maksudnya gini, kadang lanang kadang wedok. Jadi di pusat koalisinya KMB sama KIH, begitu turun ke daerah itu ijol-ijolannya siji meneh. Ndek ngukur ngaku lanang, ndek nisor wedok. Ndek ngukur ngaku wedok, ndek nisor lanang. Sebenarnya kalau sehat politiknya ya KMP sama KIH memang kalau hanya ada dua itu ya sampai ke bawah ya KMP sama KIH. Kalau di bawah kan enggak. Ndek kono gelut, ndek gini ambung-ambungan. Kan gitu kan? Itu kan politik LGBT namanya. Politik, bener tak Kak? Politik LGBT, jadi nggak ada ideologi, tidak ada landasan prinsip, tidak istiqomah kepada sesuatu untuk dipegang. Pokoknya tawar-menawar mana yang paling menguntungkan, kan begitu. Jadi ini bukan politik, jadi nanti kita akan tahu bahwa Anda goblok ngomong pemimpin di Indonesia karena tidak butuh pemimpin, wong ini dagang kok.
Semua ini perdagangan. Tapi nanti saya jelaskan alasannya. Iki dagang kabeh. Jokowi dipresidenkan itu juga dalam rangka dagang jangka menengah dan jangka panjang dalam konsep internasional dan regional ASEAN-Asia. Itu. Dan itulah salah satu wujud dari azab Allah yang disebut Cak Fuad tadi. Alhamdulillah kita diazab sehingga kita bisa introspeksi, bisa tafakur, merenungi kekurangan-kekurangan kita. Hanya bisa datang azab seperti itu kalau kita memang pantas. Aku takon sing gara kamu gak pantas diadapi apamu. Wahai umat Islam di Indonesia, sing kon alasan ojo kena azab iku apane? Ancene potongane wis koyo ngono iku wis pantes diadab Allah. Engko tapi ojo muring-muring sih. Engko dibantah, Cak Nun kok tahu kalau itu azab? Loh, menungso iki gak sing roh temenan, tapi oleh menginterpretasi. Bener agak interpretasi dan tafsir itu Gusti Allah sing roh. Kon karo aku padha-padha gak roh, kon nyangkemo sak karepmu, aku nyocot sak karepku. Lah begitu. Ya sama-sama. Si Asuni yang ngono sama aja. Sama-sama mengatakan dirinya benar, ya toh. Wahabi, Muhammadiyah, NU sama-sama. Wong saiki Ansore ono apa jenis saiki? Rijalul Ansor, ono nyar meneh. Rijalul Ansor. NU ono NU garis lurus, ono NU segitiga. NU segi jajaran genjang, ono alah wis. Nyenengno Indonesia ini nyenengno. Jadi saya kira kenapa dibiarkan seperti ini, karena dari langit tampak dinamis Indonesia ini. Wah, muter-muter jungkir balik jengking, mekungkung gitu kan. Sak piturute nyenengno. Jadi saya sendiri seandainya saya melihat dari langit, saya senang melihat Indonesia. Iku ketoke wedhus tapi kok asu gitu kan. Ya tak kare. Lah ya gak jelas ya apa sembarang gak jelas ya gak apa-apa tapi nyenengno anjene. Lak sulapan koyokan. But mek huk lo. Kok terus asu. Ngelanjutin Cak Fuad soal frame atau terminologi yang meletakkan dua kemungkinan, pemimpin muslim yang zalim atau pemimpin kafir yang adil. Saya mencoba merenungi ini beberapa lama dan saya mencari kebenarannya dari kalimat itu, terminologinya, cara berpikirnya, apapun. Tapi saya sampai hari ini belum bisa menemukan kebenarannya. Yang saya temukan itu kesalahannya. Dan saya temukan sekitar 317 kesalahan. Nah, tak kutip 7 aja karena waktunya sangat sedikit. Jadi cara berpikir yang ngono, kon timbangane kon milih pemimpin muslim tapi dolim lah, mending pemimpin kafir sing adil. Coba ini kita enggak ada urusan ini Ahok atau bukan, enggak ada urusan dengan siapa. Kita cuma ngomong apa, bukan ngomong siapa, ya. Jadi yang pertama, keduanya bukan pemimpin. Muslim dolim yo gak memenuhi kriteria dong untuk jadi pemimpin. Tadi enggak ada kok pemimpin muslim dolim, yo gak ono. Ya apa iku? Ono wedhus putih njegok, ya gak iso. Ndak bisa. Jadi daripada pemimpin muslim loh, enggak bisa. Kalau muslim dolim ya bukan pemimpin. Itu bertentangan satu sama lain itu ya pertama. Itu kesalahan substansi berpikirnya. Nomor 2, ono dolim kok disebut muslim kuwi apa karepe? Ya, Pak. Masa ono zalim muslim tapi zalim. Lho nek zalim itu duduk muslim. Ya apa sih kan niku? Ya apa sih arek-arek iki? Ya apa sih? Gula kok pahit lho. Ya apa sih arek-arek iki? Jadi ini sesat fikirnya kedua ya. Yang ketiga terusnya saja satunya lagi. Loh kalau kafir kok adil? Loh kafir itu enggak adil. Kekufuran tuh puncak ketidakadilan. Mungkin ada konteks vertikalnya, kepada Allah aja dia ndak adil kok. Ada kok dibilang ndak ada. Allah A kok dibilang B. Itu kan kufur namanya, mengingkari hakikat haknya Tuhan Allah. Apa meneh? Horizontal kan gitu. Jadi tidak bisa kalimat iki kata digadukkan.
kafir yang adil, ya gak iso. Ya apa sih arek-arek iki? Entut sing wangi, ya gak iso. Jadi ini kesalahan berpikir ini. Jadi ini telu. Oke, Pak Muzamil seneng banget. Nanti mudah-mudahan keluar di fikih Muzamili. Telu ya wisan jare ya. Ki tak jupukno pitutoke dari 317 tadi. Nomor 4. Sing ngarani gubernur pemimpin iku sapa? Gubernur itu bukan pemimpin, gubernur itu petugas. Dia itu orang yang dibayar, dikongkon. Kok pemimpin itu loh? Iki gak paham ta wong modern iki. Ya apa sih? Iku petugas pembantu rumah tangga dalam skala provinsi. Kok disebut pemimpin iku ya apa karepmu? Pemimpin kok dibayar? Nek dibayar iku petugas. Jokowi itu TKI 1, Tenaga Kerja Indonesia 1, Yusuf Kalla TKI 2, dan seterusnya. Ya apa sih kon niku? Jare sekolah. ya papat. Aku gak ngurusi wonge lho, aku ngurusi duduk penggaweane, ngurusi iki lho. Olehmu ndelok iki lho. Kok kero ngene motomu iku? Oke, sekarang gini lagi, nanti ini Cak Fuad nanti kalau ada kesempatan saya juga mohon menjelaskan bahwa kenapa kata muslim itu dijadikan perwakilan dari situasi yang statis. Kayak sama dengan sakinah tadi kan. Liyas kunu ilah, ya jawab ya. Litas kunu ilah, bukan litas kunu fi. Kon niku fafi wae. Mesti mbayangno fi to kon niku. Ro aku. Ilah. Sakinah yombone koyo ngono kon ndolok sing sempit-sempit. Litas kunu ilah. Jadi dia dinamis, dia diperjuangkan tiap hari. Mesra meneh gelut titik, mesra meneh lak ngono sih. Mari ngono rada gak wawuh titik, mari ngono didekep teko mburi wawuh meneh kan gitu kan. Ya ta gak? Itu namanya ilah bukan fi. Jadi kalau jadi yang kelima tadi sudah 4, yang kelima ini kan kasusnya kasus dinamis, tidak bisa dihadapi dengan ukuran statis. Sama dengan tadi saya ngomong gubernur tadi loh, yang awal tadi. Loh, gubernur itu pas mulat ya duduk gubernur. Dandim itu pas neseng duduk dandim. Ya peneseng. Ya apa sih are-are itu. Nah, teman-teman ini diajari oleh sekolahan berpikir statis dan politik, hukum itu semakin mempersempit posisi statisnya cara berpikir itu. Makanya tidak ada teroris, yang ada orang melakukan kriminalitas. Bahwa kriminalitas itu berkonteks yang disebut terorisme, pertentangan ideologi, itu urusan kedua. Yang nomor 1 dia ngebom, mateni wong, kan gitu. Itu kan sebenarnya perbuatan kriminal biasa, cuma dia punya embel-embel pertentangan ideologi. Jadi tidak ada teroris bisa dibunuh atau bisa dihukum, tidak bisa. Hukum itu tidak mengadili manusia, hukum mengadili perbuatannya. Kan ini paham hukum tak gak sih? Arek-arek ini. Aku iki kuliah hukum subuh aku. Tidak ada manusia kok diadili. Yang diadili perbuatannya. Bahwa manusianya katut, yang berbuat dia. Tapi hakikat pengadilannya terhadap perbuatannya. Sama dengan muslim dan kafir. Itu bukan identitasnya, tapi perbuatannya. Jadi seorang yang sekarang disebut muslim, iso kafir kapan naik? Betul ya Pak ya? Iso kufur kapan naik? Wong kon gak bersyukur ae kufur kok. Ya tak gak? Wayahe kon matur nuwun gak matur nuwun ae kufur kok. Kan ono Cak Fuad nanti bisa menjelaskan ada 6 ta 8 ya Pak. Apa namanya kategori kufur itu? Ono kufur nikmat, kufur apa, ono kufuran. Ya, jadi itu dinamis, tidak bisa kok pemimpin muslim yang zalim atau pemimpin kafir, loh, itu kan jadi statis, jadi benda padat.
Ini bukan padat kok. Ini aliran kok. Tajri min tahtial anharu khalidina fiha itu aja didelok sungainya, tapi didelok karakter bahwa ada air yang mengalir. Jadi dinamika air yang mengalir itu. Nek kali gaya apa? Wong kon bendina ya sapa kali, terus dimingi-mingi kali ndek swarga. Engko dinyek karo wong Allah nek kali tok ae. Ya ta? Dan itu berapa puluh kali ya Pak di Quran sebut tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Terus ono sing nyek Allah nek kali ra mungkin kecilik bluron ket biyen. Gaya apa dimingi-mingi kali. Nah, maka Anda harus melihat makna-makna yang tidak terlihat, yang tersirat, yang disimbolisasikan oleh kata sungai. Sungai itu tidak penting tanah dan lubang dari di tanah itu yang memanjang. Yang penting adalah bahkan bukan airnya, tetapi mengalirnya, betul enggak? Lho nek meneng duduk kali jenenge. Belum, Bang. Jelas ya, Rek ya?